fasilitas berulang tiap tahun yang selalu kita siapkan, dan dari tahun ke tahun kita berusaha untuk memperbaiki layanan kepada masyarakat. Next. Tahun ini diperkirakan jumlah pemudik yang melalui terminal Pelumpang sekitar 2,5 juta orang, dan kami mengoperasikan 63 pelabuhan yang tersebar di Terminal 1 11 terminal, kemudian Terminal 2 9 terminal, Terminal 3 21 terminal, dan Terminal 4 22 terminal. Mungkin nanti kalau lihat datanya kok datanya nggak sama dengan relnya, karena kita juga melayani teman-teman swasta, kapal ro dan lainnya, jadi jumlahnya akan berbeda. Ada satu juga lokasi di Banten yang kami beririsan dengan teman-teman HSDP dengan dipakainya di Wanda, jadi nanti kalau tidak jumlahnya memang akan berbeda. Prediksi arus mudik ini kita puncaknya di 28 dan 29 karena ini kebanyakan dari luar pulau. Kemudian untuk arus balik 5-6 ini juga sama, kami tentu akan berbeda berdasarkan historis dan data yang juga kita kumpulkan dari operator swasta. Pelabuhan terpadat tetap dari Tanjung Perak, kemudian Makassar. Nah ini merupakan 2 pelabuhan besar untuk yang di domestik, tetapi ada 2 juga yang besar, Tanjung Balai Tarungan dan Tanjung Pinang. Ini tuh saudara-saudara kita yang mudik dari Malaysia, dari Singapura, mereka kebanyakan akan masuk dari sana. Sedangkan yang lain seperti Balikpapan, kemudian Ternate, Ambon, Parepare, dan Tanjung Mas. Kalau masa Lebaran gini kebanyakan yang ramai adalah di Indonesia bagian tengah, teman-teman saudara kita dari Sulawesi, kemudian dari Kalimantan itu pada mudik, dan yang dari Malaysia. Persiapan yang kita lakukan untuk tahun ini, kita peningkatan fasilitas terminal tentu saja kita lakukan, kemudian mudik bersama dengan kementerian baik BUMN maupun perhubungan, kemudian penyiapan fasilitas keselamatan, keamanan kita lakukan seperti X-ray, kemudian metal detektor, ruang kesehatan, ruang tunggu, ruang kesehatan kita kerjasama dengan kantor kesehatan pelabuhan, dan kita juga kerjasama dengan IHC untuk first aid ya, di seluruh pelabuhan kita sediakan. Kemudian ruang tunggu, ruang bermain anak, dan toilet, baik untuk toilet tambahan, toilet portable untuk umum dan untuk disabilitas. Tahun ini kita sudah terpasang 20 X-ray di 20 cabang terminal sampai dengan sebelum Lebaran. Akan ditambah lagi 10 pelabuhan di tahun 2025 ini, terutama untuk perbatasan Anak Tarakan, Nunukan, kemudian sampai seluruh terminal penumpang di Papua dan di Sulawesi. Next. Untuk koordinasi kita melakukan koordinasi dengan stakeholder untuk di bawah koordinasi dari KSOP setempat, termasuk publikasi jadwal keberangkatan kapal di masing-masing pelabuhan, dan kita menyiapkan juga ke ruang kedaruratan di pelabuhan. Untuk persiapan di perbaikan sudah kita lakukan di beberapa pelabuhan seperti Sekolah Kijang, Selat Panjang, Gunung Sitoli, Waingapu, Biak, dan Bitung. Kemudian untuk persiapan fasilitas tentu setiap tahun kita nambah fasilitas seperti tenda, kursi, toilet, karena memang jumlah penumpang akan jauh melebihi dari hari-hari biasa. Untuk petugas keamanan dan operasional kami melakukan pemindahan sementara. Seperti petugas keamanan ini kita BKO-kan teman-teman keamanan yang biasa di kantor, kemudian di terminal-terminal kargo atau peti kemas yang saat ini kalau Lebaran itu turun, maka teman-teman pengamanan kita pindahkan sebagian besar ke terminal penumpang untuk membantu pengamanan di sana. Termasuk teman-teman yang ada di back office pun kita bantu untuk membantu kegiatan operasional di terminal penumpang. Kemudian autogate kita sudah dilaksanakan di 18 pelabuhan. Next. Ini sudah tahun keempat kita menjadikan Ciwandan sebagai backup ASDP.
Dan tahun lalu kita menyeberangkan 104.000 ya, atau 72.000 kendaraan, dan kita juga bersiap nanti mulai tanggal 26 dengan teman-teman SDP. Di sana fasilitas kita berikan selain nanti ada tempat tenda, kemudian ada bengkel, kemudian sarana kesehatan, termasuk UMKM berjualan di sana di sekitar. Karena memang teman-teman atau saudara-saudara kita yang mudik dengan sepeda motor ini sebagian kadang bawa anak kecil dan sebagainya. Jadi ini memang kita namanya pelabuhan barang. Jadi ketika nanti dipakai setahun sekali untuk kegiatan melayani orang, memang nanti dilihat fasilitasnya tidak seperti kami punya terminal penumpang lain. Itu maksimal yang bisa kita lakukan agar tidak kepanasan, tetapi juga kita ada ruang istirahat yang kita siapkan untuk saudara-saudara kita yang pulang menggunakan sepeda motor cukup besar, bahkan sehari bisa sampai 20.000. Itu kerjasama yang kita lakukan bersama-sama dengan teman-teman SDP. Ada 1,86 hektar yang kita siapkan lahan untuk sepeda motor dan 2,5 hektar untuk kendaraan. Jadi Ciwandan ini sudah kita siapkan, kita dedikasikan setiap lebaran akan digunakan untuk membantu ASDP untuk melayani kegiatan penyeberangan ke Sumatera. Wajib. Karena sudah itu yang bisa mengurai itu, dan tahun ini kami mendapat tugas lagi untuk menyiapkan Bojonegara sebagai backup kalau ternyata nanti di hari puncak itu terjadi kepadatan. Bojonegara kita sudah siapkan, kita hari ini sedang dikebut untuk menyelesaikan karena kita bersihkan sekitar lahan kita 3 hektar dan ada 1 tambatan, tapi hanya bisa dipakai untuk kendaraan pribadi. Jadi kami menunggu perintah nanti dari Kementerian Perhubungan, tetapi secara fasilitas kami sedang siapkan dan akan siap sebelum tanggal 20 Maret. Ini untuk kondisi Bojonegara, dan hanya diperuntukkan untuk kendaraan pribadi. Next, untuk mudik bersama kita sediakan 8.070 penumpang untuk bis, untuk penumpang yang menggunakan bus, dan tadi disampaikan Bu Dirut Pelni 200 tiket untuk saudara kita yang pulang dengan kapal. Terakhir yang kami perlu sampaikan bahwa pemerintah kan menetapkan kendaraan atau truk besar tidak boleh jalan di pembatasan, maka kami pun juga memberikan insentif kepada jasa penumpukan atas peti kemas dan kargo yang ditumpuk di pelabuhan dari tanggal 24 sampai tanggal 8. Itu sebesar 50%. Jadi karena mereka ada pembatasan, kami berikan juga keringanan sebesar 50% dari tarif. Jadi karena mereka juga tidak bisa keluar karena dibatasi oleh aturan pemerintah. Di samping itu juga yang kita berikan hanya untuk peti kemas, bongkar, dan impor isi. Kalau muat kan kebanyakan mereka teman-teman ini untuk mendekati hari terakhir sebelum Lebaran, 5 hari atau setelah Lebaran 5 hari itu mereka sudah mengurangi itu kegiatan pengiriman barang. Jadi kalau sudah datang karena bisa keluar, ya kita berikan insentif buat teman-teman yang memanfaatkan peti kemas atau kargo ditunggu di pelabuhan. Saya kira itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.